Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safadila Octavia dari Prodi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum pajak. Baiklah, pertama kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan hukum pajak. Jadi, hukum pajak itu adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Nah, ada beberapa pendapat para ahli mengenai hukum pajak, antaranya menurut Ratna Sumitro, Erli Suwandi, dan Santoso Brotodiharjo. Terus, apa sih alasan pemerintah memungut pajak? Nah, yang pertama itu ada dasar hukum pajak. Pajak di Indonesia ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 23A UUD 1945. Terus yang kedua itu ada definisi pajak. Pajak itu adalah pemungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara pemerintah. Terus yang ketiga itu ada unsur-unsur dan ciri pajak. Nah, unsur pajak di Indonesia itu terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama itu subjek pajak. Nah, subjek pajak ini biasa disebut dengan orang. Terus wajib pajak, yaitu orang, pribadi atau badan yang telah memenuhi subjektif dan objektif dalam hal perpajakan. Nah, terus yang ketiga itu ada objek pajak, yaitu semua penghasilan yang benar-benar diterima atau diperoleh, baik itu dari kegiatan usaha maupun di luar tindakan usaha. Yang ketiga itu ada tarif pajak. Tarif pajak itu besarnya pajak yang diterapkan dengan tetap mempertimbangkan faktor keadilan. Nah, ada 4 macam-macam tarif, yaitu yang pertama tarif pajak proporsional atau sepadan. Terus yang kedua itu tarif pajak degresif atau menurun. Yang ketiga ada tarif pajak progresif atau meningkat. Yang ketiga itu tarif pajak konstan atau tetap. Yang keempat itu ada manfaat pajak. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Nah, manfaat pajak itu ada 2. Yang pertama itu manfaat pajak bagi masyarakat. Yang pertama itu sebagai infrastruktur dan fasilitas umum. Yang kedua sebagai transportasi umum. Yang ketiga sebagai fasilitas rumah kesehatan. Dan keempat itu keamanan dan ketertiban. Sedangkan manfaat pajak untuk negara itu yang pertama ada pajak digunakan untuk pengeluaran negara. Yang kedua pajak digunakan untuk pengeluaran reproduktif. Yang ketiga pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif. Nah, yang terakhir itu pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat tidak produktif. Nah, selanjutnya itu ada teori pajak. Teori pajak itu teori pajak itu ada 5. Yang pertama itu teori asuransi. Nah, menurut teori ini, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Yang kedua itu teori kepentingan. Dalam teori kepentingan ini, ibarat dua belah pihak itu saling menguntungkan. Nah, yang ketiga itu ada teori gaya pikul. Pajak harus dibayarkan oleh masyarakat yang sesuai gaya pikul dan ukurannya sesuai dengan pengeluarannya. Yang keempat itu teori daya beli. Nah, berkaitan dengan teori daya beli ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Yang terakhir itu teori bakti. Teori bakti ini jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat. Nah, yang terakhir itu ada asas pemungutan pajak. Ada beberapa asas yang dijadikan acuan oleh negara. Yang pertama itu asas sumber, yaitu dasar pemungutan pajak yang berpedoman pada perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Nah, yang kedua itu ada asas domisili, berarti negara dapat menarik pajak sesuai dengan tempat tinggal. Terus yang terakhir itu ada asas kebangsaan, yang menjadi landasan adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan. Nah,
Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.